Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari alat peraga dan media pembelajaran Quran dan hadis. Apa sih alat peraga dan media pembelajaran Quran dan hadis itu? Simak terus ya pembahasannya. Media dalam pembelajaran merupakan media fisik dari komunikasi meliputi hardware dan software yang sangat penting digunakan dalam pembelajaran. Alat peraga adalah salah satu dari berbagai cara yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan supaya siswa tersebut aktif dalam berinteraksi. Dengan berinteraksi ini diharapkan siswa dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik antar guru dan juga antar siswa, sehingga mereka akan merasa nyaman dengan belajarnya. Maka dari ini, alat peraga sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis alat peraga. Alat peraga bila ditinjau dari segi proses pengadaannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yaitu alat peraga yang disediakan oleh lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan harus menyediakan setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya memiliki satu jenis alat peraga praktek yang sesuai dengan keperluan pendidikan dan pembelajaran, sehingga dengan demikian proses pembelajaran tersebut akan berjalan dengan optimal. Contoh alat peraga yang disediakan oleh lembaga pendidikan antara lain adalah buku, boneka untuk praktek pengurusan jenazah, kain kafan, miniatur Ka'bah, dan kain ihram. Yang kedua yaitu alat peraga yang disediakan oleh guru, dibagi menjadi dua. Yang pertama secara complicated atau rumit. Artinya alat peraga ini tidak bisa dihadirkan secara spontan oleh guru. Semisal poster pembelajaran yang harus dicari di perpustakaan komersial atau mengunduhnya dari internet, kain sarung atau mukena dan peralatan sholat lainnya apabila tidak disediakan secara khusus di sekolah, serta alat-alat lainnya yang membutuhkan modal namun tidak disediakan pihak sekolah. Nomor 2, secara sederhana, artinya dapat dibuat sendiri dengan bahan-bahan yang mudah diperoleh dan dapat dihadirkan secara spontan. Misalkan, menggunakan tangan dalam memperagakan sholat, ketika mengangkat tangan atau takbir, tanah untuk bertayamum, batu untuk melontar jumroh, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan alat peraga. Kelebihan menggunakan alat peraga adalah meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, memupuk kerjasama antara guru dan siswa, membantu siswa mempermudah dan memahami konsep pembelajaran, membantu siswa agar lebih aktif, dan membantu guru dalam proses belajar mengajar. Sedangkan kekurangan menggunakan alat peraga yaitu memerlukan waktu yang banyak, membutuhkan banyak biaya, tidak semua berperan aktif, tidak semua sekolah memiliki fasilitas alat peraga, dan mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru. Yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik alat peraga. Yang pertama, tahan lama atau terbuat dari bahan yang cukup kuat. Yang kedua, bentuk dan warnanya menarik. Yang ketiga, sederhana dan mudah dikelola. Yang keempat, ukurannya sesuai dengan ukuran fisik peserta didik. Yang kelima, dapat mengajikan konsep Al-Quran hadis. Yang keenam, sesuai dengan konsep pembelajaran. Yang ketujuh, dapat memperjelas konsep. Yang kedelapan, alat peraga bisa menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir yang abstrak bagi siswa. Yang kesembilan, alat peraga diharapkan bisa memanipulasi siswa apabila sedang belajar aktif karena bisa diraba, dipegang, dipindahkan, dimainkan, dipasangkan, dicopot, dan masih ada lagi. Yang kesepuluh, alat peraga memiliki faedah yang sangat banyak.
Terdapat beberapa fungsi pokok alat peraga dalam proses belajar mengajar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Nomor 2, alat peraga merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Yang ketiga, alat peraga dalam pengajarannya, penggunaannya integral dengan tujuan dan isi pelajaran. Yang keempat, untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat alat peraga. Ada beberapa macam manfaat dari alat peraga. Menurut Suherman, manfaat alat peraga yaitu: yang pertama, membantu guru dalam memberikan penjelasan kepada murid mengenai konsep pembelajaran. Yang kedua, membantu guru dalam merumuskan konsep pembelajaran. Yang ketiga, melatih keterampilan siswa. Yang keempat, memberikan penguatan siswa mengenai konsep pembelajaran. Yang kelima, melatih kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, melatih siswa mengukur kemampuan. Dan yang terakhir, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitik. Istilah media pembelajaran memiliki beberapa pengertian secara luas dan secara sempit. Secara luas, media pembelajaran adalah setiap orang, materi atau peristiwa yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan secara sempit, media pembelajaran adalah sarana non-personal yang digunakan oleh guru yang memegang peranan dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu media yang bersifat materi, yang kedua media yang bersifat non-materi. Media yang bersifat materi mempunyai cakupan yang sangat luas. Di antaranya, yang pertama, media audio. Media audio berkaitan dengan indera pendengar, di mana pesan yang disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun nonverbal. Yang kedua, yaitu media cetak. Dalam proses pembelajaran, media cetak merupakan media yang paling banyak dan paling sering digunakan, seperti gambar, diagram, bagan, poster, dan grafik. Yang ketiga yaitu media elektronik. Media ini diciptakan untuk menyampaikan informasi pendidikan yang dapat dimanfaatkan secara umum, baik di kalangan pendidikan maupun masyarakat secara luas. Beberapa media elektronik yang dimaksud antara lain, yang pertama, slide dan film strip. Media ini berfungsi untuk memudahkan penyajian seperangkat materi tertentu, membangkitkan minat anak, dan menjangkau semua bidang pelajaran, termasuk pendidikan agama Islam. Yang kedua, film. Media ini mempunyai nilai tertentu, seperti dapat melengkapi berbagai pengalaman yang dimiliki peserta didik, dapat memancing inspirasi baru, menarik perhatian, serta dapat memperlihatkan perlakuan objek yang sebenarnya. Yang ketiga, yaitu televisi. Dengan menggunakan media ini, materi pembelajaran yang diberikan dapat bersifat langsung dan nyata, jangkauannya luas, dan memungkinkan penyajian aneka ragam peristiwa. Yang keempat, yaitu radio. Melalui media ini, peserta didik dapat mendengarkan siaran dari berbagai penjuru dan berbagai peristiwa. Media ini dapat memberikan berbagai berita yang sesuai dengan pembelajaran, menarik minat, jangkauannya luas, dan mendorong timbulnya kreativitas dan mempunyai nilai-nilai yang reflektif. Yang terakhir yaitu komputer.
Perkembangan teknologi komputer saat ini telah membentuk suatu jaringan atau network yang dapat memberi kemungkinan bagi siswa untuk berinteraksi dengan sumber belajar secara langsung. Jenis yang kedua yaitu media yang bersifat non-materi. Media pendidikan yang bersifat non-materi memiliki sifat yang abstrak dan hanya dapat diwujudkan melalui perbuatan dan tingkah laku seorang pendidik terhadap anak didiknya. Di antara media yang termasuk dalam kategori ini yaitu yang pertama, keteladanan. Allah memerintahkan manusia termasuk pendidik selaku khalifah fil ard untuk mengerjakan perintah Allah dan Rasul-Nya sebelum mengajarkannya kepada orang yang akan dipimpin. Yang kedua yaitu perintah dan larangan. Perintah adalah suatu keharusan untuk berbuat atau melaksanakan sesuatu. Suatu perintah akan mudah ditaati oleh peserta didik jika pendidik sendiri menaati peraturan tersebut, atau apa yang dilakukan si pendidik sudah dimiliki atau menjadi pedoman pula bagi hidup si pendidik. Sementara larangan dikeluarkan apabila si peserta didik melakukan sesuatu yang tidak baik atau membahayakan dirinya. Yang ketiga yaitu ganjaran dan hukuman. Ganjaran dalam konteks ini adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan dan dijadikan sebuah hadiah bagi peserta didik yang berprestasi, baik dalam belajar maupun bersikap. Selain ganjaran, hukuman juga merupakan media pendidikan. Dalam Islam, hukuman disebut dengan iqab. Sejak dahulu, hukuman dianggap sebagai media yang istimewa kedudukannya, sehingga hukuman itu diterapkan tidak hanya di bidang pengadilan saja, tetapi juga diterapkan pada semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Mengenai kelebihan dan kekurangan media, berikut penjelasannya. Ada beberapa alasan yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pembelajaran berkaitan dengan analisis manfaat yang akan diperoleh. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sujana dan Rifai, kelebihan dari media yaitu 1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui pertukaran kata-kata oleh guru, sehingga peserta didik tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru harus mengajar untuk setiap jam pelajaran. Yang ketiga, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh para peserta didik dan memungkinkan peserta didik menguasai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Yang keempat, peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Selanjutnya, mengenai kekurangan dari media. 1. Membuat siswa menjadi cepat bosan bila media yang dilakukan hanya itu saja. 2. Jika banyak audiens penyampaian materi tidak efektif. Dan yang ketiga, penyampaian materi tidak bisa dipahami siswa jika suara tidak didengar. Karakteristik media pembelajaran. Yang pertama yaitu ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Ciri fiksatif ini amat penting bagi guru karena kejadian-kejadian atau objek yang telah direkam atau disimpan dengan format media yang ada dapat digunakan setiap saat.
Peristiwa yang kejadiannya hanya sekali dapat diabadikan dan disusun kembali untuk keperluan pembelajaran. Yang kedua yaitu ciri manipulatif. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga yaitu ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Kita lanjutkan mengenai fungsi dari media pembelajaran ya teman-teman. Berikut pemaparannya. Fungsi dari media pembelajaran adalah 1. Memperjelas penyajian pesan supaya tidak selalu berbentuk kata-kata atau lisan. 2. Meningkatkan perhatian anak dan mengarahkan kepada suatu titik fokus sehingga mudah memahami materi dan memungkinkan untuk berinteraksi dengan lingkungannya dan menumbuhkan motivasi belajar siswa. 3. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 4. Menghilangkan sifat pasif peserta didik dengan menumbuhkan kepedulian terhadap sekitar dengan adanya interaksi. Menurut pendapat lain, fungsi media pembelajaran yaitu 1. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. 2. Media dapat mengatasi batas ruang kelas. 3. Media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. 4. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. 5. Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta untuk belajar dengan baik. 6. Media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. Dan yang terakhir, media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Menurut Nasution, manfaat media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar pada diri peserta didik. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga peserta didik lebih paham dan mengerti tentang materi yang disampaikan. Yang ketiga, metode pembelajaran bervariasi sehingga peserta didik tidak mudah bosan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan guru memberi penjelasan. Peserta didik dapat melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan.